Sekolah apa itu? Kan memang Shalom. Ya. Haleluya. Terima kasih. Mari adik-adik, anak-anak semua yang kasih dalam Tuhan, mari bangkit berdiri. Kita akan awali ibadah kita setelah minggu. Kita akan datang kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan karena kemurahan-Nya, karena kebaikan-Nya kita ada di tempat ini. Haleluya. Kita akan naikkan satu pujian. Bapakku datang padamu. Haleluya. Atas kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Atas kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih. Atas kebaikan-Mu. Jenny akan buka dalam doa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini melalui online maupun offline. Sebentar Tuhan, kami akan menaikkan pujian dan menyembah nama-Mu. Kiranya apa yang kami berikan kepadamu dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom. Yang di sini suaranya masih, volumenya masih satu. Saya naikkan sedikit kedua. Shalom. Oh ya kurang dah. Tak naikkan satu lagi. 3. Shalom. Naik lagi ya. 4. 1, 2, 3. Shalom. Sepertinya bisa naik lagi. Tapi kita mau memuji Tuhan lebih semangat lagi. Mau? Siap? Yang ada di rumah siap memuji Tuhan? Siap pasti bersama mama papa.
mau bergerak, yang di rumah juga bisa lebih bergerak lagi karena lebih bebas. Ya, kita akan naikkan satu pujian. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih siapa? Kasihnya siapa? Kasih Yesus, amin. Ayo pakai gerakan. Setinggi-tingginya langit, Lebih tinggi kasih Yesus, sedalam-dalamnya dalam lautan. Lebih dalam, kasih Yesusku, seindah seindah-indah pelangi. lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh, Kasih Yesus. mengalahkan segala. Ayo suaranya. Kasih Yesus, oh, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah, Moses mau menyanyi. Nah, di depan ada Moses, ada Jenny yang mau juga belajar memuji Tuhan. Kita semua mau memuji Tuhan. Siapa yang suka memuji Tuhan? Nah, memuji Tuhan itu menunggu suaranya bagus apa enggak? Nah, ya, kita memuji Tuhan dari hati karena kita mengasihi Tuhan. Siapa yang mau menyanyi buat Tuhan? Wah, puji Tuhan. Setinggi-tingginya langit, pakai gerakan. Siapa yang bisa lompat? Lompat. Ya? Wah, tingginya langit seberapa? Setinggi-tingginya langit, Lebih tinggi kasih Yesus, dalam. Siapa yang bisa lebih dalam? dalam lautan. Nah, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi. Lebih dalam kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yo, tepuk tangan buat Tuhan. Kasih Tuhan mengalahkan semuanya, mengalahkan sakit penyakit, amin. Mengalahkan kemalasan, amin. Mengalahkan apa lagi? Mengalahkan kemarahan, mengalahkan apa lagi? Ketakutan. Siapa yang takut sini? Di sini siapa yang takut? Oh, wah. Luar biasa. Ada satu pujian karena kita dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberi teladan kita untuk taat. Apa? Taat. Kita akan pujikan lagu ini. Bisa? Bisa, pasti bisa. Anak sekolah minggu semua, hebat. Luar biasa. Luar biasa. T-A-A-T, taat. Ayo. Ayo, yang bisa pakai gerakan. T-A-A-T, saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, saya mau seperti Yesus. Dengar-dengaran kepada semua huruf nasihat. Ini tante saking semangatnya ini. Kata-katanya begini ya, anak-anak ya. Ya, ada di sini. T-A-A-T, T-A-A-T, taat. Ku mau seperti Yesus, T-A-A-T, taat. Nah, yang refnya dengar-dengaran kepada Tuhan Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama, papa. Ku turut nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Ya Om, kita nyanyi dia. Suaranya.
dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, ku turut nasihat mereka semua. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Kita akan naikkan pujian yang tadi. Sedalam-dalamnya lautan, setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Kita akan memberikan persembahan ya kepada Tuhan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, menghadirkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, menghadirkan segalanya. Puji Tuhan. Semua sudah ya? Kita akan naikkan satu pujian. Ku ingin dengar cerita, ya. Kita semua ada di sini, adik-adik yang ada di rumah semua, kita rindu mendengar cerita firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Ku ingin dengar cerita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat sukacita, buat semangat yang Tuhan berikan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan berbicara kepada kami semua. Haleluya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biar cerita ini tersimpan dalam hatiku selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita Yesus tentang kemuliaan Tuhan. Karena cerita ini tersimpan dalam hatiku selama-lamanya. Biar cerita ini kami sampaikan hatimu selama-lamanya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami masih boleh beribadah kepada Tuhan hari ini. Tuhan beri kesehatan kepada kami, kepada mama papa kami Tuhan, terima kasih. Dan kalau siang ini kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami, dan kami boleh melakukan sesuai perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua anak-anak berkata, amin. Tuhan. Selamat pagi anak-anak, shalom. Sekali lagi kurang keras, selamat pagi anak-anak, shalom. Woi, keras sekali. Puji Tuhan. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Siapa yang minggu lalu sudah datang di sekolah minggu? Siapa yang datang? Nah, banyak yang datang minggu lalu. Dan minggu lalu siapa yang bercerita firman Tuhan di depan? Siapa? Ayo namanya. Ada yang tahu? Tante Yusril. Ya, oke. Nah,
Nah, siapa yang masih ingat ceritanya minggu lalu apa? Ayo ya, adik-adik yang di rumah, anak-anak yang di rumah boleh juga menjawab ya. Nanti mama papa yang akan menilai jawabannya benar apa enggak ya. Ayo, siapa yang masih ingat ceritanya minggu lalu apa? Allah memanggil Abraham. Ya, Allah memanggil Abraham keluar dari tanah kelahirannya menuju tempat negeri yang dijanjikan yang jauh sekali, yang Abraham belum tahu. Ternyata namanya Kanaan ya. Puji Tuhan. Nah, waktu itu Abraham keluar dari tanah kelahirannya sama siapa saja? Masih ingat? Sama siapa? Sama istrinya. Siapa nama istrinya Abraham? Ayo. Sarah. Lalu siapa lagi? Keponakannya. Keponakan itu apa? Keponakan itu Lot ya. Keponakannya Abraham itu Lot. Jadi Lot manggil bapak Abraham apa? Om, Pak D, gitu ya. Pak D Abraham gitu. Nah, Abraham beserta Sarah istrinya, juga Lot keponakannya, sama para pembantunya dan hewan-hewan ternaknya dibawa Tuhan pergi ke negeri yang dijanjikan. Minggu lalu kita sudah belajar sampai di sana. Nah, minggu ini, hari ini kita mau belajar kelanjutannya anak-anak, yaitu bagaimana Allah memelihara keluarga Abraham. Apa tadi topiknya hari ini? Temanya Allah memelihara keluarga Abraham ya. Yuk kita lihat nanti ya. Nah, ini dia. Ada gambar. Omoki punya gambar di sini. Ini gambar siapa? Siapa yang tahu? Abraham sama keponakannya tadi, siapa namanya keponakannya? Lot. Ya. Nah, ceritanya gimana gambar ini? Jadi anak-anak, karena Tuhan memberkati Abraham, memberkati keluarganya, Tuhan membuat Abraham jadi sangat kaya raya. Jadi ternak-ternaknya, hewan-hewannya itu jadi banyak sekali. Saking banyaknya, ya. Ini antara hewan-hewannya Bapak Abraham sama hewan-hewannya Lot ini rebutan makan. Gembala itu apa? Pembantunya Bapak Abraham sama Lot ini ya, yang jaga hewan-hewan itu saling bertengkar, rebutan gitu ya, rebutan rumput, rebutan air gitu ya, sehingga Bapak Abraham jadi sedih. Loh, kok jadi bertengkar? Lalu Bapak Abraham bilang sama Lot, Lot, tidak baik kita orang-orang kita saling bertengkar. Kita ini masih keluarga. Kalau keluarga boleh bertengkar enggak? Anak-anak? Enggak boleh, harus rukun ya. Makanya Bapak Abraham kemudian bilang sama Lot, Lot, tidak baik kalau sesama kita saling bertengkar, keluarga-keluarga kita. Nah, negeri ini kan luas sekali. Silakan kamu pilih, kita mau pisah saja sudah. Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Kalau Lot ke kanan, Pak D ke kiri. Kalau Lot ke utara, Pak D ke selatan. Kalau Lot ke barat, Pak D ke timur. Jadi maunya Bapak Abraham adalah berpisah supaya tidak bertengkar. Lalu Lot dipersilakan milih duluan. Sudahlah, kamu pilih duluan, Lot. Pernah enggak anak-anak sama orang tua kalian, sama papa mama disuruh milih? Pernah milih? Pernah milih? Ayo sekarang mau bermain apa belajar? Pernah disuruh milih begitu? Udah pernah? Atau milih apa? Milih makanan. Mau makan soto apa sate hari ini? Misalnya, ya? Itu kan milih. Benar ya anak-anak? Jadi hidup kita semua seringkali dihadapkan pada pilihan. Nah, Lot juga begitu, sama Bapak Abraham disuruh milih. Lot, kamu milih, kamu mau kemana? Lalu Lot melihat ada satu lembah yang hijau sekali, subur dan sepertinya makmur, dekat sungai. Ya, jadi Lot berpikir untuk kebaikan domba-dombanya, kambingnya, ya, supaya mereka cukup makan. Jadi Lot milih, saya pilih yang itu saja Pak D, saya mau ke sana gitu ya. Lot milih, padahal semestinya Lot sebagai keponakan
Nggak sopan kan kalau milih duluan meskipun ditawari. Bapak Abraham karena mengasihi keponakannya Lot, ya memang kasih kesempatan Lot untuk milih dulu. Tapi Lot mestinya berpikir, nggak baik kalau saya milih dulu, Pak D aja yang milih dulu kan gitu ya. Kalau Lot mengasihi juga Pak D-nya kan, omnya. Om pilih dulu lah, saya belakangan aja nggak apa-apa. Tapi Lot enggak. Lot milih yang ini. Om, Pak D, saya pilih yang ini. Yang hijau, yang subur itu. Nah, pilihannya Lot seolah-olah sepertinya baik ya, anak-anak. Baik sekali kelihatannya. Karena tempatnya subur, hijau, banyak rumput, ada air di sana. Tapi anak-anak, Lot lupa bahwa daerah yang subur itu dekat dengan kota yang namanya Sodom dan Gomora. Kota Sodom dan Gomora pada masa itu, anak-anak, adalah kota yang penduduknya jahat sekali. Ya, mereka melakukan berbagai dosa yang membuat Tuhan jijik. Jijik itu apa? Irani, gitu ya. Nah, kalian kalau jijik gimana sih? Kalian kalau jijik gimana? Nggak mau dekat-dekat kan? Benar nggak? Tapi Lot enggak. Nah, dia malah mendekat ke sana, mendekat ke kota Sodom dan Gomora. Akhirnya karena Lot kemudian berpisah dengan Bapak Abraham, ya, kemudian Lot tinggal di sana di dekat kota Sodom dan Gomora. Nah, Lot kemudian setelah tinggal di sana, lama-lama akhirnya jadi, ya mampirlah bentar-bentar ke Sodom ya, karena kan deket ya, bener gak sih? Dekat, mampir ya, pelan-pelan karena sering mampir, ya hatinya mulai berubah jadinya, ya. Nah, kita anak-anak jangan mendekat terhadap dosa. Kalau dekat-dekat sama dosa nanti lama-lama terpengaruh. Ya, firman Tuhan kan berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi anak-anak, kalau berteman, kalau mencari teman-teman, cari teman-teman yang baik, teman-teman di sekolah minggu yang mengajak kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, jangan sama yang nakal-nakal, nanti kalian jadi ikutan nakal. Ya, benar nggak? Iya kan? Nah, jadi Lot kemudian akhirnya hidup di tengah-tengah penduduk Sodom dan Gomora itu. Nah, lalu suatu saat teman-teman, ada empat raja ya, yang kemudian menyerang kota Sodom dan Gomora. Nah, lalu ditaklukkanlah Sodom dan Gomora oleh empat raja ini. Lalu setelah ditaklukkan, apa yang terjadi anak-anak? Lot beserta semua keluarganya, istri dan anaknya diculik, ditawan. Tahu ditawan? Diculik, ditangkap, dibawa, ya. Lalu berita ini didengar sama Bapak Abraham. Kira-kira apa yang dilakukan Bapak Abraham kalau dengar keponakannya ditawan? Marah enggak? Pengen nyelamatin enggak? Karena Bapak Abraham mengasihi ponakannya Lot, maka Bapak Abraham kemudian membawa pembantu-pembantunya yang terlatih, yang kuat-kuat itu, yang gagah perkasa, ya, dibawa untuk menyelamatkan Lot, membebaskan Lot dari tawanan. Ya, setelah Lot dibebaskan dari tawanan, ya, kemudian Bapak Abraham ternyata menang, anak-anak, melawan 4 raja. Berapa rajanya yang dilawan? 4. Tapi Bapak Abraham menang apa kalah? Menang. Ya, kenapa menang? Karena Tuhan menyertai Bapak Abraham, karena Tuhan yang membela, karena Tuhan yang bekerja buat Bapak Abraham, yang menyertai, yang membela, yang memberi kemenangan pada Bapak Abraham. Anak-anak, kalau mengasihi Tuhan, maka Tuhan membawa kita selalu pada kemenangan. Kalau ujian, kalau kalian ujian di sekolah, mengerjakan soal-soal, ya, berdoa minta pertolongan Tuhan. Kalau kalian mengasihi Tuhan, kalian belajar baik-baik, nanti Tuhan tolong supaya kalian bisa mengerjakan ujiannya dengan baik, ya. Nah, lalu itu jadi saat kejadian itu anak-anak, Bapak Abraham dipakai Tuhan untuk menyelamatkan keponakannya itu. Ya, ini adalah sebuah bukti bahwa Tuhan memelihara keluarga Abraham. Tapi Lot setelah kejadian itu ternyata anak-anak
Lot masih tinggal di dekat Sodom dan Gomora situ, ya, malah tinggalnya masuk ke dalam kota lagi ya anak-anak. Lalu suatu saat ya setelah berlalunya waktu anak-anak, kemudian Tuhan punya rencana nih anak-anak. Karena ternyata kejahatannya penduduk kota Sodom dan Gomora ini semakin jahat, semakin jahat, semakin kejam, semakin mengerikan di mata Tuhan ya. Jadi Tuhan ingin membinasakan kota Sodom dan Gomora. Nah, lalu anak-anak, tapi Tuhan tidak diam-diam saja. Tuhan kasih tahu sama Bapak Abraham. Bapak Abraham diceritain bahwa banyak orang mengeluh tentang kejahatannya kota Sodom dan Gomora. Lalu kemudian Bapak Abraham ini punya inisiatif berdoa syafaat sama Tuhan. Karena Bapak Abraham mengingat ada keponakannya di sana, di Sodom dan Gomora ya anak-anak. Jadi Bapak Abraham berdoa. Gimana doanya Bapak Abraham? Tuhan, kalau seandainya ada 50 orang benar di sana, apakah Tuhan akan tetap memusnahkan kota itu? Lalu Tuhan bilang, kalau memang ada 50 orang benar, kota itu tidak jadi dimusnahkan, tidak jadi dihukum kalau ada 50. Lalu Bapak Abraham kepikiran, loh kalau tidak sampai 50 gimana ya? Akhirnya nawar jadinya sama Tuhan. Tuhan, kalau cuma 45 gimana Tuhan? Ya. Lalu Tuhan bilang, kalau ada 45, tidak apa-apa deh, tidak jadi dihukum, kata Tuhan. Kalau ada 45, loh, terus Bapak Abraham mikir lagi, ya kalau ada 45, kalau tidak sampai 45 gimana? Jadi ditawar terus sama Bapak Abraham sampai kemudian kalau ada 10 gimana Tuhan? Cuma ada 10 gimana? Tuhan berjanji apa? Kalau ada 10 orang benar, kota Sodom dan Gomora tidak jadi dihukum. Loh, Tuhan baik ya. Sudah ditawar dari 50 turun 45, 40 sampai jadi 10 anak-anak. Tapi ternyata Tuhan bilang kalau ada 10 saja orang benar, maksudnya orang yang mengasihi Tuhan, yang cinta Tuhan, ya, maka kota Sodom dan Gomora tidak jadi dihukum. Tuhan sayang sama Sodom dan Gomora. Tapi ternyata setelah disamperin sama malaikat Tuhan ke kota Sodom dan Gomora, tidak sampai 10 anak-anak, hanya Lot dan keluarganya saja. Lot, istri, dan 2 anaknya. Hanya 4 orang yang jadi orang benar, yang masih mengasihi Tuhan. Ya. Kemudian apa? Tuhan membawa Lot beserta istri dan anak-anaknya suruh keluar dari kota sebelum Tuhan menghukum kota itu, Sodom dan Gomora itu. Hukumannya apa anak-anak? Hujan api, ini ada gambarnya. Ngeri ya. Kalau anak-anak, kalau hujan air saja kita hujan-hujanan bisa sakit, bisa meriang, bisa pilek, batuk ya. Lah kalau kena hujan api gini gimana kira-kira anak-anak? Mati pasti ya, mati. Jadi Tuhan menghukum kota Sodom dan Gomora, diturunkan hujan api dan belerang. Loh, ngeri sekali. Tapi Lot dan kedua anaknya sama istrinya dibawa keluar kota sama malaikat Tuhan. Tapi sayangnya anak-anak, istrinya Lot ternyata masih kepikiran sama rumahnya di Sodom Gomora, masih kepikiran sama hartanya di Sodom Gomora. Jadi dia menoleh, padahal sama malaikat Tuhan sudah dipeseni, lari cepat-cepat, jangan noleh sedikit pun, tidak boleh noleh ke belakang, kata malaikat Tuhan. Tapi istri Lot noleh. Karena menoleh ini anak-anak, akhirnya istrinya Lot ini berubah menjadi tiang garam. Loh, berubah menjadi tiang garam, jadi patung ya, jadi batu, tiang garam ya, batu yang mengandung garam. Nah, ini sampai sekarang masih ada di sana, di daerah Timur Tengah sana anak-anak, bekasnya istrinya Lot yang menjadi tiang garam ini. Ini suatu pertanda bahwa kalau kita cinta sama dunia, kita lebih mencintai dunia daripada Tuhan, kita bisa juga dihukum seperti istri Lot. Jadi harus dengar-dengaran seperti kita nyanyi tadi ya, taat sama Tuhan, mengasihi Tuhan, dengar-dengaran. Kalau Tuhan suruh pergi, jangan noleh ke belakang sama sekali. Ya, ikuti perintahnya. Lot dengan kedua anaknya ini ikut, tapi istrinya noleh. Jadi kena
hukuman. Ya, semua penduduk Sodom dan Gomora yang di belakang ini mati semua kena hujan api, anak-anak. Jadi Tuhan membuktikan keadilannya, tapi juga Tuhan membuktikan kasihnya. Tuhan mengasihi Lot beserta keluarganya. Tuhan memelihara keluarga Abraham, keponakannya. Nah, anak-anak, siapa yang ingin Tuhan pelihara, angkat tangan. Siapa yang ingin Tuhan jagai selalu, angkat tangan. Maka kita harus mengasihi Tuhan, harus dengaran sama firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Ya, anak-anak, kalau ada pilihan mau milih berbuat baik atau berbuat jahat, milih yang mana, anak-anak? Berbuat baik. Kalau ada pilihan mau main terus atau mau belajar, milih yang mana? Belajar. Mainnya boleh, tapi tidak boleh kelamaan. Ya, main sebentar boleh, ya, tapi tidak main seharian mainan terus. Tidak baik yang begitu nanti, ya, anak-anak. Jadi kita dengar-dengaran taat sama orang tua, karena orang tua itu, papa mama itu wakilnya Tuhan, supaya kita dididik semakin jadi orang yang baik, orang yang berguna, ya, yang nantinya ke depan bukannya jadi orang nakal. Anak-anak ada yang pengen jadi orang-orang yang tidak jelas itu, preman-preman misalnya, ada nggak pengen toh, ya, nggak pengen kan? Nah, jadi dengar-dengaran sama orang tua, sama papa mama dengar-dengaran. Baca firman Tuhan yang rajin, ya, hafalannya, ayat hafalannya untuk minggu ini, anak-anak coba diperhatikan. Ayat hafalan minggu ini dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-12. Ayo dibuka yang di sini, Yohanes pasal 15 ayat yang ke-12. Ayat hafalan kita minggu ini pendek sekali. Bunyinya apa? Yang sudah ketemu boleh baca. Yohanes pasal 15 ayat 12. Yohanes 15 ayat yang ke-12. Yohanes 15 ayat 12. Yuk, siapa yang sudah ketemu angkat tangan cepat-cepat. Baca. Tuh, sudah ketemu tak? Yuk, baca. Yang keras. Baca yang keras. Ayo pakai mic, coba. Ayo. Inilah perintahku. Terus, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Dihafalin ya anak-anak, dihafalkan, dan nanti dikerjakan tugasnya. Ini ada lembar aktivitasnya, nanti dibagi sama tante-tante yang di belakang, sama kakak, ya. Ini tugasnya nanti dibagi. Kalau kalian punya pilihan, mana yang kalian pilih, ya anak-anak. Semuanya sudah mengerti firman Tuhan hari ini? Bagaimana Allah memelihara Abraham dan keluarganya. Allah mengasihi dan menjaga Abraham beserta keluarganya. Mari kita berdoa sama-sama anak-anak. Lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau siang hari ini, pagi hari ini kami boleh belajar tentang firman Tuhan. Terima kasih karena Tuhan mengasihi Abraham dan Lot, dan Tuhan juga mengasihi kami, anak-anak-Mu. Terima kasih kalau kami diberikan papa mama yang mengasihi kami, dan biarlah Tuhan tolong kami. Kami mau mengasihi Tuhan lebih lagi. Kami mau menyayangi papa mama kami lebih lagi. Kami mau dengar-dengaran, kami mau taat kepada firman Tuhan. Juga kami mau taat sama orang tua kami Tuhan. Kami mau nurut supaya hidup kami jadi anak-anak yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu. Berkati kami semua pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua anak-anak berkata sama-sama, amin. Saya serahkan kepada Tante Tari.
sudah mendengarkan firman semua. Ada yang ngantuk enggak tadi ya? Ada yang ngantuk? Enggak ya, sama mendengarkan. Nah, coba kalau tadi mendengarkan, tertarik saja. Tadi Om Oki itu cerita ada keluarga yang diberkati Tuhan. Nah, siapa bapak yang diberkati Tuhan tadi yang diselamatkan? Siapa? Wah, Abraham. Abraham tuh diberkati jadi kaya apa jadi miskin? Jadi kaya. Nah, Bapak Abraham punya keponakan, namanya siapa? Nah, waktu Bapak Abraham kaya, nah, terus akhirnya saking kayanya Lot juga kaya, terus gembalanya gimana? Jadi gimana kita? Oh, jadi bertengkar. Nah, terus Bapak Abraham bilang ke Lot, ayo milih. Kalau Lot ke kanan, Bapak Abraham ke kiri. Terus Lot memilih kota. Nah, dekat kota. Kota apa tadi? Kotanya yang jahat orang-orangnya. Kota apa? Apa tadi? Oh? Kota apa? Sodom dan Gomora. Kota Sodom dan Gomora orangnya gimana? Baik-baik apa jahat? Oh, jahat-jahat. Akhirnya Tuhan menghukum kota Sodom dan Gomora. Dikasih hujan apa? Wah, dikasih hujan api. Enak nggak sih dikasih hujan api? Wah, enak ya. Kalau dikasih hujan api terus orang-orangnya jadi apa? Takut. Jadi takut. Oh, jadi apa? Kalau kena api jadi apa? Bakar, kosong. Nah, tapi Tuhan menyelamatkan siapa tadi? Lot dan keluarganya. Lot, istri dan 2 anaknya. Tapi waktu disuruh lari, ada siapa yang menoleh? Istrinya Lot. Wah, istrinya Lot. Karena menoleh, jadi apa istrinya? Patung. Namanya apa patungnya tadi? Tiang. Tiang apa? Tiang garam. Garam itu manis apa asin? Asin. Nah, Tuhan selamatkan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Anak-anak mau mengasihi Tuhan apa enggak? Siapa yang di sini mau mengasihi Tuhan? Nah, yang taat sama Tuhan. Seperti Bapak Abraham taat. Disuruh pergi, Bapak Abraham pergi ke sana. Ya Tuhan, siap. Nah, mulai hari ini kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Nah, anak-anak juga harus mengasihi Tuhan. Nah, sekarang, oh iya, ayat hafalannya. Coba sekarang berdiri semua. Ayat hafalannya tadi apa? Ayo, berdiri semua. Ayat hafalannya tadi di mana? Yohanes 15 ayat 12. Nah, besok minggu dihafalkan. Yang datang di sini, kalau yang anak-anak yang ada di rumah yang mau menghafal, nanti dikirim di grup Kids Gloria. Yuk, kita mau akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Hidup
Tuhan adakah, syukur bagimu. Anak-anak, lipat tangan, tutup mata semua. Gak ada yang lihat kanan kiri. Kita mau belajar taat sama Tuhan. Tutup mata, lipat tangan semua. Kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat ibadah pada pagi hari ini. Ajar kami untuk taat akan Engkau. Ajar kami untuk mengasihi Engkau. Meskipun kami masih kecil, tapi kami mau belajar untuk selalu menaati firman-Mu. Berkati anak-anak yang sudah hadir di tempat ini, berkati anak-anak yang ada di rumah, berkati mama, papa, berkati kesehatan kami semua, berkati pekerjaan, berkati sekolah anak-anak. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau pulang, biarlah berkat-berkat Allah boleh tercurah atas kami semua. Biarlah berkat Allah mengalir dan hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya berkata, amin. Terima kasih anak-anak.